saya buat pembedaan pertama. Pembedaan yang pertama tentang apa itu teologi, apa itu beda dengan politik, apa itu teologi politik. Kira-kira seperti itu. Yang pertama teologi. Ada banyak sekali aliran dalam teologi yang dipengaruhi oleh filsafat, sehingga pada satu masa dalam perkembangan sejarah filsafat disebut teologi itu disebut ancile teologi. Artinya filsafat digunakan hanya sebagai pelayan untuk mengerti konsep-konsep teologis lah. Lalu berkembang kemudian ada teologi pembebasan yang merefleksikan kenyataan sosial, ada teologi dogmatis yang berusaha untuk membaca kenyataan sosial tertentu, tetapi dari sudut pandang dogma-dogma, aturan-aturan atau risalah-risalah teologis, kemudian dipasang di dalam kenyataan sosial itu. Nah, istilah teologi politik ini karena saya juga baru belajar, saya juga tidak tahu diperkenalkan oleh siapa. Tetapi sejauh penelusuran saya terhadap referensi itu diperkenalkan pertama Levinas, Emmanuel Levinas. Teman-teman kalau belajar filsafat mungkin dia terkenal dengan filsafat wajah yang lain macam-macam lah. Nah, itu bukan porsi saya untuk menjelaskan. Saya membuat pembedaan yang sesuka hati saya, yakni yang pertama teologi itu refleksi dogmatis tentang satu kenyataan sosial berkaitan dengan kehidupan gereja pada masa lampau yang berusaha untuk mencari relevansinya apa untuk saat sekarang. Itu teologi dogmatis. Lalu apa itu politik? Banyak orang mendefinisikan politik itu berdasarkan partisipasi, berdasarkan voting, berdasarkan partai, berdasarkan lembaga-lembaga seperti negara, birokrasi. Tetapi politik yang dipakai dalam teologi politik adalah seni atau cara bagaimana kita mengelola kekuasaan yang timpang, dan itu sangat matching atau klop dengan teologi. Jadi teologi politik itu bagaimana menggunakan atau membaca kenyataan sejarah, khususnya kehidupan Yesus, untuk mentransformasi kehidupan politik sekarang atau konsep-konsep politik yang dipakai sekarang, agar memungkinkan kekuasaan yang timpang itu adil, bukan setara. Saya akan bedakan antara adil dan setara. Nah, untuk mengerti teologi politik ini, saya buat pembagian membaca kembali kitab suci dan juga kehidupan Yesus terutama. Saya buat pembagian antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini akan membantu kita untuk mengerti relevansi teologi politik bagi demokrasi. Yang pertama ada 8 poin yang akan saya bahas. Konsep pertama yakni konsep tentang Allah. Teman-teman, entah sudah atau belum, saya juga belum terlalu mahir lah baca kitab suci. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ataupun kalau memang kita belum baca, kita pernah dengar lah cerita-cerita orang. Konsep perjanjian lama itu mengerti Allah itu sebagai pribadi yang metafisis. Metafisis, simbolis, otonom dan berkuasa. Jadi Allah perjanjian lama itu Allah yang sedikit marah. Dia bisa datang air bah, bisa datangkan hujan halilintar, suka-suka dia. Dan Allah perjanjian lama itu Allah yang pelin-pelan. Tidak jelas maunya apa. Pelin-pelan. Sedikit-sedikit dia mau jatuhkan api ke Sodom dan Gomora, sudah itu dia menyesal kemudian. Artinya Allah sendiri juga inkonsisten di dalam dirinya sendiri. Maunya apa sebenarnya Allah jenis perjanjian lama ini?
Dan Allah perjanjian lama itu Allah yang hanya bisa dimengerti dengan proses signifikasi. Signifikasi itu istilah linguistik struktural. Teman-teman yang mungkin belajar linguistik, itu konsep yang misalnya saya hanya mengerti spidol, konsep tentang spidol atau itu disebut istilahnya petanda, kecuali ada barangnya, penandanya yang konkretnya. Demikian pun Allah, dia hanya bisa dimengerti Allah itu ada atau tidak hanya melalui pernyataan para nabi. Nabi yang ngomong bahwa Allah jenis seperti ini, kamu akan bertemu sosoknya begini, dia ini begini, hanya melalui para nabi. Jadi Allah perjanjian lama itu Allah yang transendensi, bukan imanensi. Transenden artinya yang jauh, kita tidak pernah lihat, hanya melalui ada semak belukar, kita tahu Allah ketika Musa tidak boleh diinjak kan? Atau air bah. Nah, Allah perjanjian lama itu Allah yang metafisis, otonom, berkuasa, pelin-pelan. Dan saya yakin teman-teman bisa paham ini kan. Nah, masuk ke perjanjian baru. Di perjanjian baru, wah, ini luar biasa. Ini Allah perjanjian baru. Ini Allah perjanjian baru. Allah. Ini pengurus periode berikutnya harus dipilih lagi. Apa sih? Pas. Pas kan? Betul. Baik. Allah perjanjian lama itu Allah yang otonom, metafisis, berkuasa. Itu berkebalikan dengan Allah versi perjanjian baru, terutama dalam diri Yesus. Allah jenis ini Allah yang ringkih itu artinya miskin, rentan. Asal usulnya kita bisa tahu. Dia lahir dari perawan Maria, bapaknya tukang kayu, asalnya dari Nazaret. Semuanya Allah jenis ini kita bisa indra ya Allah ini. Dan kalau Allah jenis ini perjanjian lama itu hanya kita mengerti hanya melalui para nabi, Allah jenis ini tidak butuh para nabi lagi. Dia konkret hadir langsung dengan kita face to face. Apa implikasinya bagi demokrasi? Allah perjanjian lama itu Allah yang kalau di dalam sistem pemerintah itu Allah yang otoritarian. Yang dia omong, pernyataan yang keluar dari mulutnya itu hukum. Siapapun tidak bisa bantah. Dan Allah versi perjanjian lama itu Allah yang feodalis. Kita tidak bisa tahu garis keturunannya seperti apa kan? Nah, pindah ke demokrasi. Demokrasi versi perjanjian lama, yakni demokrasi versi otoritarianisme. Soeharto mengapa semua ikut? Yang semua itu antek-antek di bawah itu hanya penjelmaan langsung lah dari Soeharto. Dan ketika masuk ke perjanjian lama, perjanjian baru, sistem pemerintahan yang feodal itu hilang. Orang dipilih jadi pemimpin negara tidak berdasarkan keturunan. Orang dipilih jadi pemimpin negara tidak berdasarkan darahnya apa. Kita bisa indra Jokowi misalnya atau Habibie, Megawati asalnya dari mana. Jadi konsep tentang pemimpin itu sangat erat sekali dengan cara kita memahami demokrasi. Cara kita memahami Allah dalam kitab suci itu sangat mempengaruhi cara kita memahami demokrasi. Dan karena itu saya sepakat dengan Carl Smith, itu pemikir politik juga. Dan semua konsep bernegara kita sebenarnya teologi yang disekularilisasi, atau teologi yang sebenarnya sakral dicabut dimensi sakralnya untuk jadi profan. Itu yang disebut sekularisasi. Oke, ini tentang Allah. Yang kedua tentang kekuasaan. Ini akan merevisi cara kita melihat dan mengkritik kekuasaan. Kekuasaan perjanjian lama itu kekuasaan yang terpusat.
seperti yang saya omong tadi, dan kekuasaan yang terpusat dan base aktor. Kita melihat yang berkuasa bukan dalam sistemnya, tapi orangnya. Allah itu berkuasa bukan karena melalui para nabinya, dia berkuasa karena di dalam dirinya sendiri itu adalah kuasa. Jadi antara kuasa dan pribadi Allah tidak bisa dipisahkan. Oke, pindah ke perjanjian baru. Ketika masuk ke perjanjian baru, kekuasaan versi perjanjian lama ini sudah tidak relevan. Ketika Yesus lahir, kekuasaan tidak lagi terpusat pada Yesus, tapi tersebar. Atau mengutip pernyataannya Michel Foucault, bahwa kekuasaan tersebar di mana-mana. Kenapa saya katakan kekuasaan itu tersebar? Karena jenis Allah seperti Yesus ini, dia tidak punya hak untuk menentukan misalnya kamu harus begini, tidak. Dia datang dan mendengarkan, oke, pelacur dipanggil, pemungut cukai dipanggil, yang berdosa dipanggil. Itu Allah jadi perjanjian lama, perjanjian baru. Kita tidak pernah temukan di perjanjian lama Yahweh itu pendosa lalu ketemu lalu panggil minta atau pelacur dia panggil, oh sini kamu berbelas kasih, sama sekali tidak. Itu Allah perjanjian baru. Peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, konsep kekuasaan ini sangat mempengaruhi cara kita mengerti apa itu kekuasaan dalam sistem demokrasi. Selama ini kita mungkin mengerti yang namanya kuasa atau kekuasaan itu dengan penanda permanen atau penanda tetap, seperti negara, seperti presiden, polisi, aparat, macam-macam. Itu logika yang kita pakai, logika perjanjian lama, yang melihat kekuasaan itu hanya pada orangnya. Lihat dosen takut karena orangnya, bukan lihat cara dia mengajarnya. Atau lihat polisi takut hanya karena kita menerjemahkan kekuasaan kepolisian atau Polri atau ABRI atau militer. Itu base aktor. Pindah ke demokrasi, kekuasaan itu tidak terpusat pada aktor lagi, tapi tersebar. Tersebar dan sangat ditentukan oleh subject position, dan itu akan saya jelaskan lagi nanti. Karena kekuasaan itu tersebar, semua orang itu punya kuasa. Di versi perjanjian, di versi demokrasi sama seperti perjanjian baru. Keberadaan kita sama sekali tidak ditentukan oleh kekuasaan-kekuasaan atau institusi di luar itu. Jadi ini akan merevisi cara kita ketika kita mengkritik misalnya kekuasaan negara dengan cara kritik langsung DPR. Kritik langsung macam-macam. Meskipun itu bagus, tetapi ada yang salah dari cara kita mengerti kekuasaan. Yang ketiga, tentang pendekatan yang dipakai oleh Allah kepada manusia. Pendekatan perjanjian lama itu pendekatan yang sifatnya vertikal. Mau bottom up atau mau apa namanya? Top down, dua-duanya vertikal. Dan pendekatan yang kedua, pendekatan yang perjanjian lama ini Allah yang pakai itu sifatnya individual. Maka disebut di situ ada Allah Ishak, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, bukan Allah kita semua itu disebut. Jadi Allah berujuk, dia mendekati manusianya melalui orang-orang ini. Musalah. Dan pendekatan Allah ini selain vertikal, individual dan juga komunitarian, dia hanya menyasar komunitas-komunitas tertentu, yakni bangsa Israel. Tidak pernah ditemukan ada bangsa Indonesia di dalam kitab perjanjian lama. Nah, ini berubah ketika masuk pindah ke perjanjian baru. Pendekatan yang dipakai Allah untuk mendekati manusia bukan lagi vertikal, top down atau bottom up, tapi horizontal. Apa maksudnya horizontal? Yakni cara Allah datang itu dengan cara ya hadir dan ada bersama dengan manusia. Dia itu tipenya bukan memberi ikan atau memberi kain, kan pemberdayaan bahasa-bahasanya seperti itu ya. Bahwa kita harus memberi ikan, jangan memberi ikan atau memberi kain, itu pada akhirnya sama juga. Bukan memberi ikan atau memberi kain, memberi diri.
Itu satu pelampauan yang sangat radikal dari jenis perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah, pendekatan seperti apa yang akan dibuat di demokrasi, khususnya teori? Demokrasi sebelum masuk sistem reformasi, khususnya orde lama, orde baru, pendekatan yang dipakai yakni developmentalisme. Itu yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan. Negara dinilai hadir ketika dia membangun, dan itu diteruskan sampai pemerintahan Jokowi. Maka saya kadang kritik kalau dulu gagasan nasionalisme itu dimudahkan karena industri media cetak. Ini versi Benedict Anderson, orang di Flores itu bisa baca koran tentang di Jakarta, lalu terbangun satu imajinasi tentang Indonesia. Sekarang media cetak itu sudah berubah wajah jadi infrastruktur. Orang di pelosok misalnya di ND bisa mengerti bahasa bagian dari Indonesia hanya karena ada jalan. Ada bahasa sesuka hati saya juga bunglonisasi lah. Alat perjanjian baru ini, kalau alat perjanjian lama tadi dia hadir dalam unsur lokal yakni bangsa Israel, alat perjanjian baru itu dia hadir dalam unsur lokal yakni budaya Yahudi, tapi melampaui budaya lokal itu. Nah, implikasi bagi demokrasi dari jenis pendekatan ini seperti yang saya sebut tadi, orde lama pakai proyek developmentalisme atau pembangunan pertumbuhan ekonomi, lalu masuk ke reformasi. Oke, yang jenis itu mulai perlahan ditinggalkan karena harus ada reformasi struktural dalam lembaga. Tetapi pada akhirnya reformasi sendiri gagal karena dia terlalu banyak fokus pada memperbaiki struktur kelembagaan. Misalnya kita bisa ikut pemilu, ada partai politik makin banyak lah, pers bebas, kita bisa tulis sesuka hati lah di media sosial, macam-macam. Tapi saya teringat ada pernyataan Carlina Supeli. Dia bilang reformasi itu seperti kita masuk ke dalam sebuah kamar yang berantakan, seperti kapal pecah. Kita mulai atur lah semuanya, tertata rapi selama sejam kita tata. Kemudian kita sadar bahwa yang berantakan bukan kamar tapi diri kita. Artinya bahwa reformasi yang sesungguhnya sama seperti ini, bukan reformasi sistem atau lembaga versi perjanjian lama, tetapi sipil, warga negaranya. Itu juga yang membuat saya, ini agak melenceng, itu juga yang membuat saya merasa yakin kenapa mental sipil warga negara di Indonesia itu tidak terlalu bagus, karena kita tidak menerima pemikiran atau ideologi atau bahan ajar mengenai psikoanalisa yang sekarang di negara Eropa misalnya dari dulu sampai sekarang itu merupakan bahan ajar yang wajib selain komunisme dan marxisme. Kita komunisme dan marxisme ya belum berkembang begitu baik, sudah dipangkas, apalagi psikoanalisa yang tidak diberikan agama ini. Yang keempat, hukum. Saya tahu tadi ada hukum di sini. Oh iya, moderator ya. Di perjanjian lama itu hukum sebagai panglima. Itu disebut Taurat atau Taurat. Dan itu juga dipakai juga di dalam agama Islam. Mereka ambil kitab awal Keluaran Imamat, apalagi itu, saya lupa ya. Itu yang dijadikan, yang kemudian bertransformasi ke dalam fikih. Nah, perjanjian lama ini menjadikan hukum sebagai patokan untuk mengatur kehidupan semua warga negara, semua bangsa Israel. Yang melanggar hukum berarti melanggar kedaulatan Allah. Dan hukum versi perjanjian lama itu hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi ada oposisi biner di situ hukum, dimensi hukum perjanjian lama. Kalau tidak lakukan perintah ini berarti kau salah dan siap dimusnahkan.
Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru tidak hilangkan hukum Taurat. Seperti pernyataan Yesus sendiri, bahkan 1 iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan hilang. Bahkan sekalipun langit dan bumi ini lenyap atau saya lupa pernyataannya. Iota itu titik. Bayangkan Yesus yang mengaku itu ada titik di dalam rumusan hukum Taurat. Yesus tidak hilangkan hukum Taurat ini. Menurut dia baik, tapi harus ada pelampauan. Dia tambah dimensi baru yang kita kenal dengan dimensi kasih. Jadi kasih ini hadir sekaligus mereaktivasi hukum perjanjian lama yang keras, kaku, dan oposisi binar. Itu kan tentukan mana yang baik, buruk, benar, dan salah. Dan di perjanjian lama, hukum ini membuat Allah itu tampak sebagai orang yang tukang hukum orang, tukang hukum umatnya. Tapi di perjanjian baru, itu Allah yang tampak sebagai yang berbelas kasih. Kira-kira seperti itu. Terus apa implikasinya atau relevansinya bagi demokrasi? Cara pandang kita terhadap hukum itu ya seperti yang sekarang, yang mulai viral di mana-mana lah di media sosial, bahkan sampai mengganggu cara berpikir kita, bahkan juga yang diajarkan untuk kepada mahasiswa kita yang di kuliah hukum. Sorry mas. Bahwa hukum positif tidak ada tujuannya lain, hanya untuk melegitimasi siapa yang benar dan siapa yang salah, dan sifatnya moralis. Memang kita butuh itu, tetapi agama Kristen hadir memberi dimensi etis pada demokrasi ini, yang nanti saya akan beri contohnya. Bahwa harus melampaui hukum positif itu, bukan soal sekedar siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan itu diajarkan oleh Yesus, luar biasa sekali. Saya ambil contoh. Misalnya kasus pelarangan pendirian rumah ibadah ya. Itu kadang agak lebih emosional kalau kita bahas. Jadi saya pakai contoh itu. Umat Katolik misalnya 30 orang berada di konteks tinggal di tengah masyarakat yang mayoritas anggap saja muslim dan ingin membangun rumah ibadah di situ. Dan negara sudah memfasilitasi secara hukum dan secara legal ini, draft sudah punya, kalian boleh bangun rumah di situ, bangun gereja di situ. Kita yang menggunakan versi perjanjian lama pasti akan bangun gereja di situ, karena kita mengandalkan hukum. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat tolak. Terus kita berkuar-kuar, ya tapi kami sudah punya draft undang-undang. Kita lupa yang dibuat oleh Yesus. Itu yang membuat saya terganggu selama ini kan. Kita lupa bahwa yang Yesus tekankan itu bukan hukumnya, tetapi dimensi bagaimana, bahasanya sederhana begini, bagaimana kalian tinggal bersama dalam komunitas multikultural, multi etnis dan macam-macam. Bukan mengandalkan hukum. Kalian bergaul seperti biasa sampai pada satu ketika muncul pernyataan dari umat muslim begini. Kalian Kristen ini kan sudah banyak orang, kenapa tidak bangun gereja? Itu ada dimensi etis di situ. Dan orang membangun gereja, membangun rumah ibadah atau membangun, ini contohnya untuk rumah ibadah, banyak sekali sebenarnya. Yang membuat kita berpikir bahwa kita sebenarnya dibuat oleh negara atau sistem neoliberal untuk tergantung secara berlebihan pada hukum dan melupakan bahwa hukum yang sebenarnya yakni perjumpaan kita dengan orang yang kita anggap berbeda itu cinta kasih. Ya, itu hukum. Yang kelima, konsep tentang dosa. Di perjanjian lama itu dosa dimengerti sebagai urusan pribadi lah. Sehingga di kitab Imamat itu bilang, ya Allah kasihanlah aku orang berdosa ini, hendaklah engkau menjauhkan musibah atau apa begitu bahasanya daripadaku. Jadi dia berdosa, dia menyesal, dia mohon ampunnya langsung ke Tuhan. Jadi urusan privat dan personal dosa, tidak ada hubungan urusan dengan yang lain. Sodom dan Gomora itu tidak pernah dibantu oleh misalnya siapa datang bantu bujuk Allah gitu, tidak ada. Allah punya hak khusus. Dan ketika orang berdosa di perjanjian lama, tanggung jawabnya itu tanggung jawab pribadi.
Ketika saya berbuat dosa, konsekuensinya apa? Saya tanggung sendiri. Dan itu akan sangat berbeda dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Dosa versi perjanjian baru itu bukan urusan privat, tapi urusan sosial. Artinya dosa itu lahir dari kompleksitas struktur masyarakat. Itu akan menjawab pertanyaan tentang hukum tadi. Misalnya, ketika orang mencuri, ala jenis perjanjian lama dia akan hukum itu. Tapi ala jenis perjanjian baru dia akan lihat situasi atau kondisi seperti apa yang membuat orang jadi sampai mencuri itu. Dan ternyata ada yang timpang dalam relasi kekuasaan dalam masyarakat. Nah, cara melihat dosa versi yang perjanjian baru khusus yang dibuat oleh Yesus ini akan mempengaruhi cara kita mengkritik neoliberalisme yang sekarang ini merajalela di dalam sistem pemerintahan demokrasi. Apa itu neoliberalisme? Neoliberalisme itu versi lanjut dari liberalisme. Terus apa itu liberalisme? Liberalisme, liberal artinya bebas. Itu sebuah paham, karena ada ismanya di belakang, yang mengutamakan kebebasan, kesetaraan, dan privatisasi. Atau apa yang saya mau buat itu urusan privat saya. Itu liberalisme. Nah, liberalisme ini ketika masuk dalam pasar global dan mempengaruhi struktur kehidupan negara ini hampir di seluruh dunia, negara pada akhirnya menjadi fasilitator antara hubungan antara masyarakat dan pasar. Itu negara hadir di tengah, dia sebagai fasilitator. Sehingga ketika misalnya banyak orang ngomong pers bebas, banyak orang ngomong kebebasan berpendapat, itu cara-cara berpikir liberal. Yang neoliberalisme senang. Karena apa? Saya kalau punya uang banyak dan saya investasi, saya jadi kaya, saya tidak perhatikan orang miskin, itu bukan hak saya. Karena itu kebebasan saya. Jadi cara berpikir neoliberal seperti ini pada akhirnya memecah belah hubungan kita. Saya ambil contoh. Kalau perjanjian baru itu mengerti dimensi kebersamaan, neoliberalisme memecah belah itu. Saya ambil contoh yang saya juga sering ngomong. Dalam dunia pendidikan, kesuksesan seorang mahasiswa itu bukan diukur berdasarkan berapa lama atau berapa mendalamnya dia belajar dengan teman-teman, diskusi dengan teman-teman, ketemu dengan responden yang dia teliti di jalanan. Bukan dari itu. Kesuksesan pendidikan sekarang diukur dari yang pertama, berapa jam kau habiskan waktu sendirian di perpustakaan untuk baca buku? Berapa jam kau habiskan waktu untuk bertemu orang-orang yang menurut kau akan penting dan menjamin masa depan? Itu cara-cara yang dipakai oleh neoliberalisme. Dia memutuskan hubungan komunal kita menjadi sekadar urusan privat. Tadi contoh yang dosa tadi. Jadi kesuksesan misalnya rezim ini, anggap saya ambil contoh yang cara berpikir neoliberal. Kesuksesan rezim ini bukan dibayangkan sebagai kerjasama kolegial antara bawahannya pemerintah ini, mulai dari perangkat desa sampai kementerian, tapi semata-mata dinilai dari keberhasilan Jokowi. Misalnya, itu juga akan mempengaruhi hampir semua di cara kita hidup. Hampir semua pemimpin ketika selesai masa jabatan ingin sekali misalnya pada satu masa, entah itu kapan, 5 tahun kemudian orang tahu bahwa patung ini dia yang berdirikan. Kita karena terpisah, memisahkan hubungan kolektif kolegial itu menjadi sekedar urusan individual, dan kesuksesan bukan kerjasama melainkan kerja individual, kita terpesona pada itu. Hampir semua orang berjuang untuk sekurang-kurang masa jabatan saya, entah itu kepala desa dan segala macam, bisa sekurang-kurangnya bisa hasilkan ingatan apa yang terkenang dalam memori kolektif masyarakat.
bahwa barang ini saya yang bangun, barang ini saya yang bangun, bukan berdasarkan kerjasama perangkat-perangkatnya. Yang terakhir, yang kedua dari terakhir, itu metode gerakan. Metode gerakan yang dipakai oleh alat perjanjian lama dan alat perjanjian baru. Untuk metode gerakan ini saya bagi antara dua. Yang pertama politik perwakilan. Dan yang berikutnya itu tentang change of equivalency, itu rantai bersama. Itu istilah yang berat dalam bahasa Indonesia apa sebenarnya? Tuntutan bersama lah.